warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. I'm Elisfra Pratama Dias, the representative of SMA Negeri 1 Glagah in kategori Cerdas Cermat Pendidikan Karakter SMA Awards 2024. Perkenankan saya untuk menjawab 5 soal uraian yang telah diberikan oleh panitia. Soal yang pertama yaitu pendidikan karakter dapat menciptakan generasi yang unggul dan memiliki moralitas yang baik. Apa manfaatnya bagi pelajar? Yang pertama yaitu untuk menciptakan kepribadian yang unggul dan berakhlak mulia. Bagaimana demikian? Pendidikan karakter dapat membuat pelajar ditanami terus-menerus nilai-nilai moral yang positif. Contohnya seperti nilai tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, toleransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri yang dimiliki oleh pelajar. Dengan adanya pendidikan karakter, maka para pelajar akan mempelajari nilai moral-moral yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pelajar akan mengetahui bagaimana cara bersosialisasi yang baik di masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan prestasi belajar. Melalui pendidikan karakter, maka pelajar akan mempelajari nilai-nilai seperti tanggung jawab, kedisiplinan, dan fokus dalam hal belajar, sehingga pelajar dapat lebih meningkatkan lagi prestasi belajar yang telah dimilikinya. Soal nomor 2, yaitu bagaimana pendidikan karakter dapat membantu individu untuk mempertahankan moralitas dan integritas yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pondasi moral. Pendidikan karakter akan menanamkan moral-moral dan norma masyarakat dalam diri seorang individu, sehingga hal tersebut akan menjadi fondasi untuk individu tersebut sehingga dapat mempertahankan moralitas dan integritas yang dimilikinya. Yang kedua, yaitu melalui evaluasi. Dengan adanya pendidikan karakter, maka seorang individu akan mempelajari nilai-nilai positif sehingga akan merenungkan dan membandingkan dengan nilai-nilai yang sudah ia terapkan sendiri. Oleh sebab itu, individu tersebut akan terus memperbaiki dirinya sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memiliki moral yang unggul. Lalu yang nomor 3 yaitu dengan berpikir kritis. Melalui pendidikan karakter, maka seorang individu akan terus-menerus mempertanyakan hal di sekitarnya sehingga akan melatih otaknya untuk berpikir kritis, terbuka, dan lain sebagainya. Soal nomor 3 yaitu bagaimana pendidikan karakter dapat mempengaruhi keterkaitan hubungan antar individu. Yang pertama yaitu melalui nilai empati dan saling menghormati. Dengan pendidikan karakter, maka individu akan mempelajari bahwa di Indonesia kita harus memiliki rasa empati dan saling menghormati. Dengan memiliki kedua nilai tersebut, maka individu tersebut akan lebih mudah berbaur di masyarakat dan mempengaruhi hubungan antar individu maupun antar masyarakat. Yang kedua yaitu melalui kerjasama. Dengan pendidikan karakter, maka orang-orang ataupun individu akan mempelajari nilai-nilai tersebut sehingga meningkatkan kerjasama antar masyarakat. Lalu yang ketiga, toleransi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, etnis, maupun agama. Oleh karena itu, toleransi menjadi salah satu nilai yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya dapat menciptakan suasana masyarakat yang harmonis. Soal nomor 4, yaitu dengan keserbahadiran teknologi yang sangat canggih, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya, tentunya dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan?
atau sudah tergerus oleh zaman? Bagaimana pendapatmu? Menurut pendapat saya, nilai-nilai Pancasila masih relevan dengan keadaan sekarang ini, sekalipun sudah dikelilingi oleh kecanggihan teknologi. Mengapa demikian? Hal tersebut karena Pancasila memiliki nilai dinamis, artinya dapat mengikuti perkembangan zaman. Contohnya adalah nilai dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan menerapkan nilai ini, maka kita tidak akan menggunakan kecanggihan teknologi sekarang dengan semena-mena dan selalu ingat akan moral. Contohnya adalah dengan tidak menyebarkan berita hoax, dengan tidak menyebarkan fitnah, ataupun tidak melakukan cyberbullying. Oleh karena itu, menerapkan nilai Pancasila justru sangat penting di era sekarang untuk mengendalikan moral-moral di kehidupan dunia maya. Lalu soal nomor 5, setiap masa akan ada orangnya dan setiap orang akan ada masanya. Begitu juga kita yang 10-20 tahun lagi akan menjadi generasi penerus. Lalu upaya apa yang dapat kita lakukan supaya dapat memberikan inspirasi yang baik bagi generasi selanjutnya? Baik, soal nomor 5 ini berkaitan dengan generasi emas 2024, yaitu sebuah gagasan yang dimana mengupayakan generasi-generasi penerus untuk menjadi generasi yang berdaya saing tinggi dan berkualitas yang sangat unggul. Dengan demikian, upaya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, dengan bangga adanya Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Seperti yang kita tahu, Pancasila menjadi ciri khas dari negara Indonesia. Dengan bangga akan nilai Pancasila ini dan terus menerapkannya, maka negara Indonesia akan menjadi lebih maju lagi dan kita akan lebih mendekati generasi emas 2024. Yang kedua, yaitu dengan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila diterapkan sebagai pedoman hidup bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus senantiasa menerapkan Pancasila supaya menciptakan kehidupan bangsa yang harmonis, tenang, aman, dan damai, sehingga dapat memajukan bangsa Indonesia. That is the concept of nationalist that Indonesia founded, not Javanese, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Balinese, or others, but Indonesian people who together are founded that national unity. NKRI, harga mati merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.